Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas review buku ke-6 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Buku atau jurnal yang saya review pada hari ini yakni Wawasan Publik untuk Perilaku yang Integritas. Integritas lebih dari sekedar pilihan rasional melawan korupsi. Intinya, mempromosikan integritas adalah perilaku yang mendorong kepentingan publik atas perilaku mementingkan diri tersebut sebagai praktik yang korup dan tidak etis. Namun, perilaku manusia sering merupakan dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Upaya pencegahan korupsi yang ada masih berbasis luas pada model pengambilan keputusan yang rasional. Pendekatan seperti itu biasanya menekankan pentingnya meningkatkan biaya dan menurunkan manfaat dari perilaku yang tidak diinginkan. Kebijakan umum, rekomendasi yang diturunkan dari sini termasuk kontrol dan sanksi dan pengurangan kebijaksanaan pengambilan keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk perilaku buruk. Terkadang, hal ini menyebabkan regulasi yang berlebihan, pembentukan kontrol yang melumpuhkan, dan ketidakpercayaan pada administrasi publik. Kebijakan integritas telah bergeser dari fokus sempit pada pencegahan dan penegakan hukum untuk mempromosikan keputusan berbasis nilai di sektor publik dan masyarakat. Selama 2 dekade terakhir, semakin banyak bukti eksperimental dari laboratorium dan lapangan telah menjelaskan bagaimana jaringan yang rusak berfungsi, bagaimana caranya individu tergoda untuk mengambil untung dari korupsi, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap insentif yang disediakan oleh langkah-langkah anti korupsi. Penilaian perilaku telah menghasilkan banyak sekali wawasan yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan inovatif dan tepat sasaran kebijakan integritas. Wawasan perilaku untuk integritas publik menjadi pedoman pembuat kebijakan dalam membangun sistem integritas yang berintegritas tanggung jawab dan tidak dapat diabaikan. Ini berisikan rekomendasi konkret tentang bagaimana memasukkan wawasan perilaku dalam kebijakan integritas modern. Pada saat yang sama, ia mencatat aspek strategis anti korupsi yang ada yang dapat berubah menjadi perangkap perilaku seperti itu sebagai ketergantungan pada penegakan hukum yang ketat dan penggunaan transparansi sebagai obat yang mujarab. Wawasan perilaku dapat memperkaya kebijakan integritas dengan menjadikannya tidak hanya lebih efektif dan efisien, tetapi juga manusiawi. Kita lihat yang pertama, yakni dimensi manusia dari kebijakan integritas. Perilaku manusia seringkali menjadi dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Secara tradisional, upaya pencegahan korupsi didasarkan pada pengambilan keputusan yang modelnya rasional. Hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi, dan mengurangi kebijaksanaan pembuat keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk berperilaku buruk.
Wawasan perilaku memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan dua aspek yang sering diabaikan kebijakan integritas. Pertama, inti dari integritas adalah pilihan yang etis didasarkan pada individu refleksi moral. Yang kedua, dinamika sosial mempengaruhi perilaku individu. Integritas dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, ataupun kolega. Kedua, temuan sentral dari ilmu perilaku. Biasanya kebijakan untuk membuat integritas dirancang dengan asumsi keputusan itu, yakni pembuat bermotivasi untuk bertindak secara etis. Memang mayoritas orang merasa berkomitmen integritas dan berpikir bahwa mereka pada umumnya bertindak sesuai. Namun kenyataannya jumlah orang lebih sedikit konsisten dan kurang kategoris dalam keputusan etis mereka daripada yang mereka akui sendiri. Yang ketiga, menerapkan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas. Laporan ini menyoroti dua cara yang dapat digunakan oleh penerapan wawasan perilaku ke kebijakan integritas yang baru dan yang lebih efektif. Yang pertama adalah menggunakan bukti perilaku untuk memikirkan kembali kebijakan dan sistem integritas yang ada. Memang pendekatan behavioral mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan kebijakan anti korupsi tradisional, sementara menekankan pentingnya mempromosikan kepercayaan dan budaya integritas organisasi. Yang keempat, dinamika pengambilan keputusan moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai beresiko, berpotensi negatif, dan berkonsekuensi. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapatkan tertangkap atau yaitu ketatnya kontrol internal dan eksternal dan mekanisme deteksi dan sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaan. 5. Pilihan moral. Wawasan perilaku utama adalah bahwa pilihan tidak etis seringkali dibuat oleh orang-orang yang secara umum ingin berperilaku etis. Namun, banyak kebijakan integritas tidak diambil memperhitungkan kemungkinan bahwa kompas moral individu-individu ini memungkinkan gagal. Beberapa menargetkan aktor yang berpikiran kriminal dengan maksud untuk menghalangi pilihan yang tidak etis melalui ketatnya sanksi. 6. Keseimbangan moral. Tindakan buruk sering kali menghasilkan keinginan di pihak individu untuk melakukan tindakan altruisme atau pembersihan. Sebaliknya, melakukan sesuatu yang baik dapat menghasilkan perasaan berhak atas perilaku curang atau egois. Proses keseimbangan moral ini seringkali tidak disadari. Yang ketujuh, korupsi seringkali terasa seperti kejahatan tanpa korban. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa moralitas yang dirasakan dari suatu tindakan menurun dengan jarak antara tindakan dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan itu. Transaksi korup seringkali melibatkan perantara, kausalitas rahasia, dan yang terlihat ganti
dan tak terlihat ganti rugi. 8. Integritas dalam konteks interaksi sosial. Pilihan moral tidak diambil secara terpisah. Keputusan manusia seringkali didorong oleh motif sosial seperti loyalitas, membangun kepercayaan, membalas budi, atau membantu seseorang dari situasi yang rumit. Orang mengambil keputusan untuk kepentingan terbalik mereka, tetapi mereka juga tidak peduli apa yang orang lain berpikir atau melakukan. 9. Transparansi bukanlah tujuan itu sendiri. Ruang gerak moral bagi pembuat keputusan berkurang ketika aktor lain terlibat. Sebuah individu ketika sendirian akan menjadi orang pertama yang diyakinkan tentang moralitas tindakannya. Pengamat luar yang tidak bias mungkin tidak mudah diyakinkan oleh pembenaran yang ditawarkan. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas dengan demikian dapat mengurangi perilaku yang tidak etis. Persepsi bahwa perilaku seseorang terlihat dan berpotensi diamati memperkenalkan elemen akuntabilitas yang membuatnya lebih sulit untuk menerapkan justifikasi, karena pengamat potensial dapat dengan mudah mendeteksi suatu alasan. Demikian materi yang saya bawakan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.